Halo semuanya, sebelum saya membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Santia Esther Tiurmeda Silaban dari kelas A3 NPM 248320116. Baiklah, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui penerimaan, seperti pajak dan pengeluaran seperti subsidi dan proyek negara. Adapun tujuannya yang pertama, menstabilkan ekonomi. Saat inflasi tinggi atau ekonomi melambat, pemerintah bisa menyesuaikan pengeluaran atau pajak. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan belanja untuk membangun infrastruktur pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Pembangunan proyek pemerintah menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, mengatasi inflasi dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak daya beli masyarakat ditekan. Nah, penjelasan poin yang kedua adalah instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada pajak. Pajak penghasilan, pajak atas pendapatan individu atau badan usaha. Yang kedua, pajak barang dan jasa atau PPN dan lain-lain. Penjelasannya, pajak saat masyarakat membeli barang atau jasa. Yang kedua, belanja negara, yaitu ada subsidi, pemerintah bantu biaya masyarakat, misalnya BBM, listrik. Yang kedua, proyek infrastruktur, seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Poin yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis kebijakan fiskal, yaitu ada fiskal ekspansif. Saat resesi atau lesunya ekonomi, pemerintah meningkatkan belanja dan menurunkan pajak agar daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi bergerak. Yang kedua, fiskal kontraktif. Saat inflasi tinggi, pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk menekan konsumsi dan harga. Nah, penjelasan poin selanjutnya itu pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah Bank Indonesia atau disingkat dengan BI dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi dan nilai tukar rupiah. Nah, poin yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada suku bunga acuan atau yang disingkat dengan BL rate. Jika BI menurunkan suku bunga, kredit lebih murah, konsumsi atau investasi naik. Jika dinaikkan, kredit lebih mahal, konsumsi menurun. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau disingkat dengan OPT. BI beli atau jual surat berharga negara atau SBN untuk mengatur likuiditas perbankan. Yang ketiga, ada cadangan wajib minimum atau yang disingkat dengan GWM. Dana minimum yang wajib disimpan bank di BI. Jika dinaikkan, uang yang bisa dipinjamkan bank akan berkurang. Yang keempat ada fasilitas diskonto. Pinjaman dari BI ke bank, suku bunga diskonto mempengaruhi kemampuan bank memberi pinjaman. Yang selanjutnya ada penjelasan jenis kebijakan moneter. Adapun jenisnya yaitu yang pertama moneter ekspansif, menambah jumlah uang beredar, cocok saat ekonomi lesu, contoh menurun suku bunga membeli obligasi. Yang kedua ada moneter kontraktif, mengurangi uang beredar, cocok saat inflasi tinggi, contohnya yaitu menaikkan suku bunga menjual obligasi. Nah, penjelasan selanjutnya perbandingan fiskal vs moneter. Aspek kebijakan fiskal kebijakan moneter. Yang kedua, mengelola pemerintah Bank Indonesia atau BI. Instrumen pajak belanja dengan suku bunga jumlah uang. Tujuan seimbangan APBN, pertumbuhan stabilitas harga dan nilai tukar. Dampak jangka panjang lebih cepat terasa di ekonomi. Analisis SWOT-nya ada strengths atau kekuatan, menstabilkan ekonomi, mengontrol inflasi, pengangguran dan pertumbuhan, mendukung pertumbuhan melalui pembangunan dan investasi. Instrumen fleksibel, banyak alat bisa digunakan sesuai kondisi atau pajak, suku, bunga, subsidi, dan lain-lain. Yaitu ada yang kedua weakness atau kelemahan. Waktu implementasi lama,
terutama fiskal atau butuh persetujuan DPR, birokrasi. Yang kedua, intervensi politik. Kebijakan fiskal bisa dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, ada ketergantungan pada data. Jika data ekonomi salah, keputusan bisa keliru. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Digitalisasi itu adalah mempercepat respons kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, ada reformasi pajak yang memperluas sumber pendapatan negara. Yang ketiga, sinergi fiskal moneter bisa saling melengkapi untuk dampak lebih besar. Yang terakhir ada trends atau ancaman. Krisis global seperti pandemi, perang bisa diganggu stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, gejolak politik bisa menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat kebijakan. Volatility global, nilai tukar dan harga komoditas atau minyak, emas bisa berdampak besar pada kebijakan fiskal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kesimpulannya yaitu kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keduanya memiliki keterbatasan masing-masing. Sekian dari penjelasan saya. Jikalau saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.